Hai sobat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat ya. Terima kasih sudah klik video ini. Mari bagikan pengetahuan Islam dengan cara like, share, and subscribe channel Kepoin Islam. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kepoin Islam yuk. Al-Quran menjelaskan salah satu fungsi gunung untuk menyeimbangkan bumi. Artinya agar bumi yang menjadi tempat tinggal bagi umat manusia tidak berguncang. Dalam penjelasan tafsir surah An-Nahl ayat 15, dijelaskan bagaimana ilmu geologi menerjemahkan maksud dari ayat ini yang mengatakan bahwa fungsi gunung mencegah bumi terguncang. Dan Dia menancapkan gunung di bumi agar bumi itu tidak goncang bersama kamu. Dan Dia menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapat petunjuk. Dalam penjelasan tafsir Kementerian Agama, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan nikmat yang didapat manusia secara tidak langsung. Dia menciptakan gunung-gunung di bumi supaya bumi itu tidak goncang. Dengan demikian, binatang-binatang serta manusia yang berada di permukaannya dapat hidup tenang. Simak ulasan berikut ini hanya di Kepoin Islam Official. Sebagai penenang bumi, gambaran yang dapat diambil dari ayat An-Nahl ayat 15 adalah gunung diciptakan oleh Allah sebagai pemelihara keseimbangan bumi sehingga dapat berputar dengan tenang. Mengenai ketenangan bumi, karena adanya gunung itu dapat diumpamakan seperti tenangnya perahu di atas air. Jika perahu itu tidak diberi beban, ia mudah terguncang oleh gelombang ombak. Tetapi jika diberi beban yang cukup berat, maka perahu itu tidak mudah oleng. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan sungai di permukaan bumi yang mengalir dari suatu tempat ke tempat lain sebagai nikmat yang diberikan pada hambanya. Sungai itu berfungsi sebagai sumber pengairan yang dapat diatur untuk mengairi sawah dan ladang, sehingga manusia dapat bercocok tanam untuk memenuhi segala macam kebutuhannya. Di samping itu, sungai dapat juga dijadikan sebagai sarana lalu lintas guna kepentingan pengangkutan barang-barang dagangan manusia. Allah juga menciptakan daratan yang dapat digunakan sebagai sarana perhubungan dan transportasi dari suatu negeri ke negeri yang lain. Jalan-jalan itu terbentang mulai dari tepi pantai, menembus hutan-hutan dan melingkari gunung-gunung. Sehingga dengan demikian manusia dapat mencapai tujuannya tanpa tersesat ke tempat lain. Itulah sebabnya di akhir ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan bahwa manfaat dari jalan-jalan itu agar manusia mendapat petunjuk. Artinya tidak tersesat tanpa arah tujuan. Firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 31. Dan kami telah menjadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh agar ia tidak guncang bersama mereka. Dan kami jadikan pula di sana jalan-jalan yang luas agar mereka mendapat petunjuk. Sudut pandang geologi. Ayat 15 surat An-Nahl ini juga menyeratkan bagaimana proses geologi berjalan, yang pada dasarnya berupa siklus yang tiada berhenti. Ketika proses erosi terjadi, maka seluruh material hasil erosi dihamparkan dan diendapkan pada tempat-tempat yang lebih rendah, bahkan mencapai wilayah-wilayah terendah seperti palung-palung yang terdapat di sebelah barat Pulau Sumatera ataupun di selatan Pulau Jawa. Kumpulan material akibat erosi selama jutaan tahun ini
secara bersamaan dihimpit oleh lempengan-lempengan yang terus bergerak dan lambat laun menghasilkan pegunungan. Proses geologi selalu menuju keseimbangan yang terukur. Pada pegunungan yang menjulang tinggi, maka beban ini menekan kerak bumi di bawahnya dan menyebabkan kerak bumi menekuk lebih dalam, ibarat sebuah akar yang menunjam dalam dan membuat bumi stabil. Jadi, di bawah pegunungan terdapat akar yang ketebalannya proporsional dengan beratnya terukur. Contoh dari fenomena ini, di bawah pegunungan Himalaya yang menjulang tinggi terdapat akar yang dalam. Wallahu a'lam bishawab.